Menanti THR, sebuah rutinitas menarik di Indonesia jelang Lebaran. THR ini minimal sudah harus dibayarkan para pengusaha maksimal 7 hari sebelum Lebaran. Bahkan Menaker Trans Hanif Dakiri menghimbau THR dibagikan 2 pekan sebelum Lebaran. Seperti mendapat uang kaget di Indonesia, dan ini sudah jadi tradisi kalau para pekerjanya memiliki hak untuk mendapatkan bonus tahunan di saat merayakan hari Lebaran. Nah, bonus tahunan tersebut biasa dikenal sebagai THR atau tunjangan hari raya. Kalau Lebaran sih biasanya THR ya. Yang pasti THR ya. Pastinya THR dong. Iya, dulu pernah nunggu-nunggu banget THR. THR macam-macam sih. Biasa kalau karena di rumah saya ada keponakan, jadi ngasih keponakan. Untuk beli-beli kebutuhan untuk Lebaran ya. Jalan-jalan sama keluarga. Dikasih ke ponakan-ponakan, sepupu yang masih kecil-kecil. THR adalah hak para pekerja di Indonesia sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja, yakni Per 04 Men 1994 Pasal 2 yang menyebutkan pengusaha wajib memberi THR keagamaan bagi pekerja yang memiliki masa kerja 3 bulan atau lebih. THR yang diterima para pekerja ini berupa uang dengan besaran sesuai 1 kali upah kerja per bulan untuk mereka yang telah bekerja 1 tahun atau lebih, atau proporsional bagi pekerja yang baru menginjak 3 bulan masa kerja. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan tahun ini, Bank Indonesia menyiapkan dana tunai sebesar 125,2 triliun rupiah, naik dari tahun sebelumnya yakni sebesar 124,8 triliun. Salah satunya alokasi dana ini untuk pembayaran THR seluruh pekerja di Indonesia yang juga ikut naik tahun ini. Ya, kalau besarnya nominal THR yang akan diterima tentu ada kenaikan. Tetapi pengertian kenaikan di sini dia kenaikan lebih kepada adjustment ya, bukan kepada increase. Dia mengikuti fluktuasi kepada angka upah. Kenaikan jumlah THR ini terjadi karena naiknya rata-rata upah minimum di Indonesia yang mencapai Rp1.782.111 di tahun 2015. Jumlah ini belum termasuk mereka yang memiliki upah lebih dari upah minimum. Sudah menjadi kebudayaan di Indonesia, para karyawan atau pekerjanya mendapatkan THR atau tunjangan hari raya di saat menjelang Lebaran. Nah, biasanya uang THR tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Lebaran seperti untuk mudik hingga membeli baju-baju baru. Momen jelang Lebaran jadi peluang besar bagi para pengusaha retail untuk mendulang pendapatan dalam jumlah besar. Mereka berlomba-lomba menawarkan diskon dan promo. Maka dari itu, butuh kejelian dari kita untuk memanfaatkan THR ini dengan bijak. Ibu, nih Lebaran, ya. THR pengen beli baju. Wow, dapat ya, keren. Iya. Tapi sebenarnya Bu, sekarang kan di Indonesia udah jadi budaya Bu ya, karyawan-karyawan pada dapat THR di menjelang Lebaran. Sebenarnya penggunaan THR secara bijak sendiri itu sebenarnya gimana sih Bu? Ya, kalau lagi Ramadan gini kan memang semua tuh menarik ya. Seperti ini sale, semua toko sale gitu ya. Memang ini yang perlu dikontrol oleh kita sendiri. Satu-satunya yang bisa membendung keinginan impulsif untuk membeli terus-menerus adalah bertanya pada diri sendiri, ini sesuatu yang saya butuhkan atau sesuatu yang saya inginkan. Rayakan hari kemenangan tak perlu berfoya-foya, karena tujuan utama Idul Fitri adalah rayakan kesucian dalam beribadah dan bersukacita bersama keluarga. Bijak manfaatkan THR, tentu hadirkan Lebaran yang lebih berkesan. Anissa Fikasari, Januar Yuda, melaporkan untuk NET. Nah, kalau sudah dapat THR berarti siap-siap juga nih untuk memberi THR ya, Bel ya. Betul. Karena di Indonesia sendiri bisa dikatakan sudah menjadi sebuah tradisi gitu ya untuk bagi-bagi THR kepada keluarga dan juga kerabat. Iya, ada istilahnya nanggok gitu ya, Taufik. Nah, tradisi ini menyebabkan lonjakan permintaan uang tunai baru. Menghindari masyarakat dari resiko, Bank Indonesia sediakan sarana penukaran uang. Lebaran tanpa berbagi rasanya seperti sayur tanpa garam.
tradisi berbagi rejeki ini membuat masyarakat membutuhkan lebih banyak uang baru. Tak heran jelang Lebaran bermunculan para pedagang uang baru di jalanan. Para pedagang manfaatkan momen ini untuk mengais rejeki. Namun, fenomena beli rupiah dengan rupiah pun terjadi. Karena kan kita ngikutin zaman. Apa yang bisa dikerjakan pada saat itu sesuai dengan masanya ya kita kerjakan gitu. Ibaratnya seperti ini bulan-bulan Ramadan butuhnya orang kan uang baru, ya kita ambil kerjaan seperti itu gitu. Kalau hari biasa kita buka warung sembako di rumah gitu. Perdagangan uang baru ini tidak dianjurkan oleh pemerintah. Bahkan di beberapa daerah, para penjual uang ini dirazia. Meski belum ada larangan secara hukum, penjualan uang ini dikhawatirkan merugikan pembeli. Karena kalau kita menukarkan uang kita ke tempat yang tidak resmi ada risikonya. Risiko pertama adalah mungkin terjadi selisih. Nah, karena mungkin penukarannya buru-buru. Nah, kemudian selisih yang lain adalah uang palsu. Saat ini Bank Indonesia menggandeng 11 bank lain untuk menyediakan sarana penukaran uang resmi yang dijamin tidak akan merugikan masyarakat. Masyarakat bisa menukar uangnya tanpa dipungut biaya. Besar penukaran maksimal 3,7 juta rupiah. Dengan rincian 2 juta rupiah lembaran 20.000, 1 juta rupiah lembaran 10.000, 500.000 rupiah lembaran 5.000, dan 200.000 rupiah lembaran 2.000. Ya karena cepat. Jadi ngantri juga nggak panjang, nggak ada pakai pesan. Kalau di bank pakai pesan, kalau di ini langsung jadi enak. Hingga 1 Juli 2015, penukaran uang di Lenggang Jakarta saja mencapai lebih dari 11 miliar dengan 4.532 penukar. Jumlah ini diperkirakan semakin meningkat mendekati Lebaran. Selain di Monas, sarana penukar uang ini tersedia di 80 tempat lain di Jakarta dan akan melayani penukaran uang hingga 15 Juli 2015. Selain di Jakarta, tempat penukaran uang ini juga disebar ke seluruh Indonesia. Penukaran uang ini buka dari jam 9 pagi hingga jam 1 siang setiap hari Senin sampai Jumat. Jangan lupa untuk membawa kartu identitas diri saat menukar. Dan selamat berbagi di hari Lebaran. Anissa Fikasari, Januar Yuda, melaporkan untuk NET.